Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia dapat menyetop impor solar pada 2026. Keyakinan itu disampaikan Bahlil menyusul beroperasinya Kilang Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan pada Februari ini. Kilang baru tersebut diyakini mampu meningkatkan kapasitas produksi minyak dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Bahlil mengatakan sebelum RDMP Balikpapan beroperasi penuh, Indonesia masih mengimpor sekitar 5 juta kiloliter solar. Namun, volume impor tersebut ditekan melalui penerapan mandatori biodiesel dengan campuran 40% minyak sawit atau B40. Menurut Bahlil, dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan, pasokan solar internasional diproyeksi mengalami surplus sekitar 1,4 juta kiloliter. Karena potensi kelebihan produksi tersebut, Bahlil menginstruksikan badan usaha swasta untuk menyerap solar hasil produksi kilang RDMP Balikpapan. Langkah ini diambil agar pasokan domestik terserap optimal dan impor solar dapat di-stop. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh direksi dan komisarisnya tadi malam Komut hadir. Nanti Pak, dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi iron 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina. Ini perintah konstitusi, perintah pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara, dan oleh karena itu negara harus menyiapkan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ISDM, Laude Sulaiman mengatakan telah meminta Pertamina bernegosiasi dengan badan usaha swasta seperti Shell, BPAK dan Vivo sejak jauh hari sebelum peresmian kilang. Laude menjelaskan surat tersebut antara lain memuat kebijakan tidak diperpanjangnya tambahan kuota impor solar CN48 mulai Maret 2026. Sebagai gantinya, seluruh badan usaha retail yang menjual solar diminta menyerap pasokan dari kilang RDMP Balikpapan. Sedangkan solar CN51 yang punya kandungan sulfur rendah akan dijual di pasar ekspor. PJS Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Watubun menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah dan aturan yang berlaku. Ia mengatakan perusahaan juga siap menyalurkan solar kepada badan usaha swasta jika sudah disepakati. Berdasarkan data Kementerian SDM, kebutuhan solar dalam negeri berada di rentang 35 hingga 40 juta kiloliter per tahun dengan 5 juta kiloliter diantaranya masih impor. Mantan anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji mengatakan, rencana penghentian impor solar pada 2026 dapat terwujud asalkan target produksi minyak nasional tidak meleset, termasuk realisasi lifting yang ditetapkan pada kisaran 605 hingga 610 ribu barel per hari. Ia menilai beroperasinya kilang RDMP Balikpapan menjadi faktor kunci. Setelah proyek tersebut beroperasi penuh, produksi solar dari kilang Balikpapan diperkirakan mencapai 1,8 juta kiloliter per tahun. Selain itu, pemerintah juga bisa mengandalkan program mandatori biodiesel B50 yang berbasis minyak kelapa sawit. Menurut dia, jika pasokan bahan baku dan produksi biodiesel berjalan sesuai rencana, kebutuhan campuran solar dapat terpenuhi dari dalam negeri. Pengajar Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi meragukan rencana penghentian impor solar pada 2026. Ia menilai kebutuhan solar nasional masih sangat besar, sementara produksi dalam negeri belum mencukupi meskipun program mandatori biodiesel B50 diterapkan. Menurut Fahmi, kebijakan tersebut juga berpotensi menekan keberlangsungan SPBU swasta. Pasalnya, SPBU swasta dinilai enggan membeli solar di Pertamina karena adanya margin tertentu yang harus dibayar. Jika dipaksa menyerap pasokan dari Pertamina, keuntungan SPBU swasta akan tergerus. Hal senada juga disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti. Ia menilai peningkatan kapasitas kilang Balikpapan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan solar dalam negeri.
Tambahan kapasitas sekitar 100.000 barel per hari kata dia masih jauh dari kebutuhan nasional. Ia menekankan pemerintah perlu mempercepat eksplorasi untuk menemukan ladang minyak mentah baru. Menurut Yayan, tanpa penemuan besar tersebut, Indonesia masih akan bergantung pada impor solar dalam jangka panjang.